Wes, ya. Banyak lego, Mas. Banyak lego. Sama tamu pedes. Iya, anak-anak anak besok udah berangkat. Lu lagi kerja, digaji sama rakyat. Bisa gak sih kelakuan tuh yang mendingan dikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapres ya, Gibran yang baru saja mundur dari wali kota Solo. Jadi di saat memberesi meja kerja di Balai Kota Solo, jadi netizen menyoroti di mana Gibran ya, di mana di atas meja kerja Gibran yang selama ini digunakan selama menjadi wali kota Solo terdapat puluhan mainan, koleksi mainan dan macam-macam koleksi mainan mahal di meja kerja Gibran. Buah patung kucing hoki dan lain sebagainya. Ternyata tak hanya mainan saja, ada pula berbagai patung action figure yang menemani Gibran selama berkantor di Balai Kota Solo. Biasa kita lihat ya, bupati, wali kota maupun gubernur berbenah di mejanya karena sudah menyelesaikan pekerjaannya selama 5 tahun penuh dengan buku-buku. Tetapi ini sangat beda ya. Jadi wapres terpilih seperti Gibran ini penuh dengan mainan, sehingga ini banyak disorotin oleh netizen ya. Inilah sosok wapres yang mendampingi Prabowo. Jadi kelihatan banget masa kecilnya kurang berbahagia sampai penuh dengan mainan di mejanya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau dia nanti dicalonkan sebagai presiden ya, apa gagasan dari Gibran kepada bangsa ini. Jadi dari situ aja sudah kelihatan. Jadi Gibran ini tidak jauh dari bapaknya seperti Jokowi. Jokowi memang kelihatan juga ya, lebih suka seperti komik ya. Gak pernah kita lihat Jokowi membaca komik. Jadi sangat beda jauh dengan calon-calon presiden lainnya seperti Anies Baswedan, memang seorang intelektual yang suka membaca. Baik, coba kita lihat beberapa komentar dari netizen ya. Beberapa saat setelah mundur dari jabatannya sebagai wali kota Solo, teman-teman, Gibran Raka Buming Raka mempersilahkan wartawan mengambil gambar membersihkan meja di balai kota. Tapi teman-teman, meja Gibran ini mendapat sorotan dari netizen karena tampak lebih banyak berisi mainan ketimbang buku. Jika dilihat dari gambar ini, ada banyak item yang tersusun di meja kerja Gibran. Tapi tak kalah menarik teman-teman, banyaknya mainan seperti sejumlah action figure dan Lego yang diletakkan ke dalam kardus. Fokus netizen pun mengarah ke mainan Gibran yang seolah masih baru dan banyak yang belum dibuka. Pegiat media sosial Johan Sitorus pun membandingkan foto meja kerja Gibran dengan wapres pertama RI Bung Hatta. Dari foto itu, ruang kerja Bung Hatta dipenuhi buku, sementara ruang kerja Gibran lebih banyak koleksi mainannya. Aduh, anjing, parah, tai, aduh. Gue tahu, ya, cara mengobati laki-laki itu ya hobi. Cuman hobinya jangan dibawa ke tempat kerja juga, tai. Aduh, parah anjing, parah. Lu bayangin ruangan cawapres lu nih yang lu bangga-bangga isinya mainan anjing. Satu-satu ruangannya isinya data-data infrastruktur, data-data rakyat miskin, data-data yang mainan anjing. Ya boleh, nggak ada yang larang, tapi jangan dibawa ke tempat kerja. Kan bisa di rumah bikin ruangan sendiri kalau emang hobi. Lu lagi kerja, digaji sama rakyat. Bisa gak sih kelakuan tuh yang mendingan dikit biar gua tuh bisikin video lu tuh bisa ngebanggain lu gitu. Kalau yang begini apa? Halo guys, saya jadi ingat ya ketika anak saya TK sampai SD lah itu di meja belajarnya penuh dengan mainan gitu. Dari Tamiya, robot-robotan, Hot Wheels, dan lain-lain lah. Tapi ketika masuk SMP, mainan itu dia singkirkan. Lalu berganti dengan buku-buku dan laptop tempat dia belajar. Nah, kalau kita lihat juga ya, Wakil Presiden RI yang pertama, Bung Hatta, itu bahkan sampai mendirikan perpustakaan pribadi karena ruang kerjanya penuh dengan buku-buku yang menginspirasi pikirannya. Sementara kita lihat ya, Wakil Presiden RI yang ke-14, Gibran Raka Buming Raka juga banyak koleksinya. Tapi koleksi mainan dan robot-robotan. Bahkan tidak terlihat buku bacaan apapun di meja kerjanya. Ya mungkin pikirannya hanya terinspirasi oleh mainan. Ide, gagasan, karya,
bukan pula soal leadership dan kepemimpinan. Ya jangan heran kalau untuk mencapai tujuan dan keinginan, ya, cara apapun akan dilakukan, akan melabrak aturan dan perundang-undangan. Gak ada pertimbangan etika dan moral pada diri seorang anak-anak kan. Apalagi jika orang tuanya tidak memberikan pelajaran soal etika dan moral ini. Bila seorang anak tidak dipenuhi keinginannya, biasanya dia akan merengek, merajuk, bahkan mungkin ngamuk, tantrum. Nah, ya sebuah perbedaan yang sangat mencolok. Ketika tahun 1945, pemimpin kita sibuk mencari inspirasi untuk menentukan arah bangsa. Di tahun 2024 ini, pemimpin sibuk mencari kesenangan pribadi saja. Nah, menurut saya, pajangan di ruang kerja itu adalah representasi mental dari pemilih. Representasi dari pikiran yang sebenarnya. Bung Hatta merepresentasikan sebagai cendekiawan dengan buku-buku yang begitu banyak, sekaligus leader. Nah, sementara Gibran merepresentasikan pemimpin terbitan yang masih suka bermain-main dengan dunianya. Yang jelas, ya nanti ruang kerja wakil presiden pasti lebih lebar lah, lebih luas lah. Dan di sana Gibran bisa lebih bebas memajang semua koleksi mainannya. Ya kalau perlu action figure yang bergambar sosok sang bapak juga nggak apa-apa dipajang di sana. Nah, sementara itu ada yang bilang bahwa ya ini justru malah bagus apa adanya. Gitu. Bisa saja dia naruh buku-buku buat pencitraan. Gitu. Ya ini bukan soal pencitraan sih. Ya dia memang tidak baca buku. Dan justru dengan memajang mainan dan robot-robotan itu adalah pencitraan bagi kalian yang hobi dan gemar gimmick serta joget-jogetan. Halo guys, pasca mengundurkan diri dari jabatan wali kota, Gibran Rakabuming Raka mengatakan kalau dia selama ini tidak mengambil gajinya. Oh, luar biasa ya. Kita juga dulu mendengar hal yang hampir sama ya. Ada seorang wali kota di sana yang katanya nggak mengambil gajinya, tapi kemudian ada sekda yang mengatakan menerima kwitansi pengambilannya. Nah, ngomong-ngomong berapa ya gaji seorang wali kota di Surakarta? Ini besarannya segini nih, ya cuma 2 juta lebih sedikit lah. Nah, tapi selain gaji, wali kota juga berhak atas tunjangan operasional. Nah, tunjangan operasional ini besarannya 0,15% dari pendapatan asli daerah. Nah, berdasarkan statistik yang ada di Surakarta, pendapatan asli daerah Surakarta ini 1,78 triliun. Jadi kalau dikali 0,15% ya sekitar 2,67 miliar. Nah, yang ini diambil nggak nih Mas Gibran? Ya belum lagi mungkin ada ya komisi dari pengadaan atau proyek sana sini, entahlah ya. Ya kalau menurut saya sih ya, kita selama ini memang banyak dibuat terpesona ya. Ada pejabat yang katanya nggak ngambil gaji lah, inilah. Padahal kita lihat sendiri gajinya nggak seberapa, sementara tunjangannya nggak ngotak luar biasa besarnya. Nah kalau menurut saya sih justru kalau kita mengambil gaji dan hal-hal yang sewajarnya kita terima, ini artinya ya kita memang bekerja sewajarnya, tidak sibuk mencari proyek, tidak mungkin menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang seharusnya. Jadi ya udahlah, yang kayak gini udah basi sih sebenarnya ya. Memang kalau kita lihat ya, Gibran ini sama persis dengan bapaknya ya, suka memberi gimmick ya. Dan seperti dia bilang nggak ngambil gaji ya bullshit lah. Gaji ya cuma 2 juta ya ngapain juga diambil ya. Kalau tunjangan pasti diambil lah ya. Nggak mungkin nggak diambil. Ini memang sengaja pencitraan ya. Mungkin nanti di saat menjadi wapres, karena Prabowo presiden, mungkin menjelang nanti akan pilpres dia akan lebih parah lagi pencitraan mungkin daripada Jokowi. Gibran Rakabuming Raka, jabatan Wali Kota Surakarta, bersama ini mengajukan pengunduran diri. Orang tidak punya malu, otak kosong, baru sekarang untuk mengundurkan diri dari jabatannya Wali Kota Solo.
Seharusnya kalau berani tidak bermental pengecut. Dari awal sebelum pemilu, bapaknya maupun anaknya ini mengundurkan diri dulu dari pejabat negara. Karena bermentalkan bajingan tolol, takut kehilangan kekuasaannya. Akhirnya menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan yang dimiliki bapak kandungnya untuk menjadi penguasa yang berkelanjutan. Menurutku sih ya, kualitas orang itu ditentukan dari apa yang dibaca gitu ya. Dan kita pengen banget sih mengetahui isi kepala dari figur muda ini ya, yang dibanggakan dan dipilih 58% penduduk Indonesia. Jadi pengen banget sebenarnya Bapak Wali Kota ini, Wali Kota Solo ini nunjukin gitu sebenarnya kemampuan dia itu yang mana gitu. Soalnya tuh para pendukungnya tuh selalu bilang bahwa belum ketahuan kemampuannya dan sebagainya. Lah terus momentumnya tuh kapan gitu ya? Debat calon presiden dan calon wapres juga udah dilalui gitu ya. Ketemu dengan media juga udah. Ketemu dengan DPRD juga udah. Nah, itu belum valid kali ya untuk melihat kemampuannya itu seperti apa. Terus kemudian kita disuguhin dengan pemandangan koleksi mainan beliau di kantornya. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang menghakimi gitu teman-teman, bahwa orang dewasa itu nggak apa-apa main-main itu teman-teman. Cuma sebagai public figure di mana di setiap konferensi pers cara menjawabnya seperti itu di publik. Di ruang publik terkait dengan bagaimana orang pengen tahu pengetahuan beliau itu sejauh mana, lalu kemudian di debat cawapres saat itu juga seperti itu. Nah kita ini bingung gitu loh, bingung betul sebenarnya kemampuan si orang muda yang kita yang bukan saya enggak ya, kalian yang 58% ini yang memilih beliau ini. Sebenarnya titik menjelaskannya beliau ini berkualitas ini dari mana gitu. Tuh yang demi makan siang bahwa gratis. Kemudian dia suka main-main ya nggak apa-apa lah teman-teman ya. Suka mainan-mainan yang mahal dan sebagainya. Mungkin waktu kecilnya nggak kepikir beli mainan seperti itu. Kurang bahagia, secara Bu. psikologis orang pengen melampiaskannya dengan ketika dia udah bisa membeli gitu ya. Cuman ketika itu mewarnai dekorasi di dalam ruang kerja gitu ya. Dan kepikiran nggak sih beliau itu juga akan memainkannya? Mungkin aja kepikiran juga gitu ya. Nah cuma please gitu ya. Yang seperti ini kita rakyat masih pengen lihat sebenarnya kemampuannya ada di mana ya. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan juga kalian juga salah bahwa koleksi mainan ini sebenarnya untuk men-trigger cara dia berpikir dan sebagainya. Anyway, apapun yang menjadi argumentasi teman-teman bahwa apa yang terlihat di publik yaitu yang bisa kita analisis dan termanifestasikan sebenarnya dalam pola-pola dia berinteraksi dengan publik gitu ya, dengan wartawan, dengan mahasiswa, dengan masyarakat, dengan anak kecil dan yang lainnya. Jadi terima ini selama 5 tahun ke depan, khususnya yang 58%. Ada hal yang menarik apa yang dilakukan Samsul kali ini ketika ia mengemasi barang miliknya di meja kantornya, atau ketika dia mau angkat kaki dari kantornya sebagai wali kota Solo. Hal ini tidak pada umumnya apa yang kita lihat seperti biasa. Setiap pemimpin yang sudah habis masa baktinya, habis masa jabatannya, pemimpin ini biasanya ketika angkat kaki cuman membawa dokumen penting saja. Nah guys, beda dengan Samsul. Di meja kerjanya penuh dengan koleksi mainan. Dia kata mungkin itu taman kanak-kanak kali. Apa yang dilakukan Samsul ini banyak menuai cibiran dari kalangan politikus dan netizen. Ini orang tuanya kebangetan sih guys. Anak masih doyan main, malah disuruh ngurus negara. Kan kocak.
Wih, banyak sekali mainannya Pak Mantan. Bolehkah dibagi ke anak-anak yang tidak mempunyai mainan seperti Pak Mantan di Surakarta? Jadi begini, kalau kita kerja di perusahaan, biasanya ngikuti aturan perusahaan. Ada kalanya kita tidak boleh bermain handphone, ya kan? Ada kalanya kita tidak boleh meletakkan handphone di meja kerja pada saat bertugas dan lain-lain. Nah, itu ada aturan lah. Jadi masing-masing perusahaan itu punya aturan tersendiri kan gitu. Kadang naruh botol air minum juga nggak boleh di samping komputer ya kan, karena bisa membahayakan dan lain-lain. Nah ini Pak Mantan sesudah menjabat dari wali kota Solo, beres. Aku kira buku yang diberesin, ya kan? Emang ada bukunya, cuman nggak banyak. Yang banyak mainan ternyata. Buset, ini kerja apa kerjanya mainan gitu? Ya. Jangan-jangan nggak ada kerjaan, jadi banyak mainan di sana, jenuh dia. Wajar. Kalau tadi yang awal aku ceritain, itu kan di perusahaan. Kalau ini, Pak Mantan kan di pemerintahan, wali kota gitu loh. Di atasnya wali kota ada siapa? Pemerintah provinsi, gubernur. Di atasnya gubernur ada siapa? Ada presiden. Nah itu bapaknya dia, makanya suka-suka lah, ya kan? Oh nanti kalau aku salah itu, apa gubernur nanti ditegur sama bapakku dari pusat. Gitu bos. Jadi mau setruk mainan juga nggak masalah. Yang penting happy. Jadi sampai Hersubeno Arif ya, wartawan senior mengatakan, apakah Gibran mengidap sindrom Peter Pan yang lebih banyak koleksi mainan daripada koleksi buku? Ya mungkin ya seperti yang disampaikan oleh Hersubeno Point ya. Bisa saja mungkin Gibran ini ada mengidap sindrom yang agak lain ya. Jadi ya kita akan lihat nanti Gibran di saat menjadi wapres ya, setelah dilantik seperti apa kinerjanya, apakah akan mengikuti jejak bapaknya yang penuh pencitraan untuk mempersiapkan diri, yaitu untuk mencalonkan diri menjadi capres di Pilpres 2029 mendatang. Apakah bapaknya juga setelah lengser akan ikut cawe-cawe di pemerintah Prabowo, tentunya dengan menjadi yaitu Watim Pres ya, yang sekarang diganti Dewan Pertimbangan Agung. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.